Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Berdiri di atas puncak kastil Snow Rock, Sue Ying mengangkat kepalanya untuk mengagumi langit sebelum menurunkannya untuk menghargai bumi, mengamati segudang keberadaan dunia. Sampai hari ini, ia mampu memahami cara kerja misteri mendalam bumi, api, air, dan angin. Hua gelombang. Gelombang yang tak terlihat melonjak keluar. Sue Ying, jika kita memiliki anak seperti yang kamu katakan, nama apa yang harus kita berikan kepada mereka? Nama apa yang akan diberikan putra kami, dan bagaimana dengan putri kami? Jing Qiyu berbalik menghadap Sue Ying, hanya untuk melihatnya dengan linglung. Dia tidak bisa membantu tetapi menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepadanya. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia merasakan gelombang energi yang keluar dari tubuhnya. Namun, alih-alih berbahaya, gelombang itu cukup lembut dan lembut. Jing Qiyu kaget. Jangan bilang Sue Ying telah mendapatkan pencerahan. Ini membuat Jing Qiyu menyeringai. Dia tidak berbicara lagi dan sebaliknya dia sengaja pergi agar tidak mengganggu Sue Ying. Pada saat ini, misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya melayang di pikiran Sue Ying. Hati menusuk ekstrim, bintang, dan Mirage yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun ini serta misteri mendalam dari bumi, api, air, dan angin, yang membentuk ini hati dewa. Pada saat ini, pangkalan misteri mendalam sedang mengalami transformasi. Ini benar-benar dikenal sebagai esensi. Hanya dengan melompat keluar dari kebiasaan seseorang dapat dengan jelas melihat hukum dunia ini. Kesadaran Sue Ying telah menyatu sepenuhnya dengan esensi paling intrinsik dari hukum misteri mendalam di dunia ini. Jiwanya juga mengembang saat ini. Pegunungan di sekitarnya dengan puncak yang terus meningkat dan lembah menurun, bunga dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya, burung-burung dan binatang buas dari daratan yang hidup di dalam pegunungan, mereka yang mengalir dengan cepat, sungai biru jernih, angin berhembus tinggi di langit, sinar matahari jatuh dari langit. Terlepas dari apakah mereka nyata atau ilusi. Terlepas dari apakah mereka hidup atau mati. Terlepas dari apakah itu terang atau gelap. Keberadaan segudang ini milik langit dan bumi, dunia ini. Hong gelombang. Sue Ying berdiri di puncak gunung, merasa seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Undulasi yang tak terlihat, hangat dan melingkupi, mulai menyebar di atas miriad eksistensis. Rasanya seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Makna sejati dunia, Sue Ying dalam hati merasa tercerahkan. Itu adalah legenda di antara makna sejati tingkat 1, makna sejati dunia. Di mata Sue Ying, dunia saat ini tidak menyembunyikan rahasia darinya, terlepas dari apakah itu dunia nyata, mirage, ruang bayangan, atau bahkan celah di antara dunia. Dia bahkan bisa menggunakan energi dunia, tidak masalah di mana dia berada. Apakah itu dunia klansia, dunia dewa, atau abis kegelapan, dengan arti sejati dunia, ia dapat dengan mudah mengendalikan energi dunia. Meskipun dia baru saja memahami dunia tahap pertama, kekuatan yang disertai dengan mengaktifkan energi dunia benar-benar besar. Jika dia bisa mencapai ranah dewa hati, maka makna sejati dunia akan benar-benar mencapai tahap kesempurnaan yang agung. Pada saat itu, ia dapat sepenuhnya mengendalikan semua energi dunia. Kesenjangan antara tingkat 2 dan tingkat 1 true meaning benar-benar terlalu besar. Sue Ying menghela nafas dalam hati. Kelas 5, 4, 3, 2 dan 1 makna sejati. Semakin rendah angka, semakin kuat jadinya. Kesenjangan antara arti benar kelas 2 dan arti benar tingkat 1 sama besarnya dengan langit dan bumi. Alam tahap pertama dari tingkat 1 true meaning dapat menyamai kekuatan tingkat 3 dunia dari tingkat 2 true meaning. Sue Ying tidak memikirkan ini lagi. Dia terus menyempurnakannya. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman selama bertahun-tahun berkultivasi di samping True Meanings of Mirage, Extreme Piercing dan Star, yang telah mencapai ranah dewa hati. Mereka mampu meningkatkan sensitivitasnya terhadap bumi, api, air, dan angin, dan sampai sekarang, pemahaman terhadap misteri mendalam ini semakin dalam. Sebagai seorang remaja, Sue Ying telah berlatih dengan tombak seperti iblis. Dia menghabiskan 6 tahun sendirian di lembah, terperangkap. Dia berjalan di jalur kultivasinya sendiri di Scarlet Cloud Mountain World.
Selama 100 tahun, ia menderita di bawah penyiksaan racun Hex hanya untuk menjalani perubahan kualitatif di Crimson Rock Mountain sebelum ditekan oleh sekelompok orang luar selama perang. Semua ini, dikombinasikan dengan istrinya jatuh ke dalam keadaan putus asa di depan matanya tanpa apapun yang bisa dilakukannya untuk membantunya, berakhir dengan pelangi. Perubahan perasaan yang begitu drastis dari kesedihan menjadi kegembiraan. Itu menyebabkan Sue Ying lebih menghargai istrinya dan Sue Ying mendapatkan kesadaran yang lebih besar tentang keindahan dalam hidup. Hidup benar-benar hal yang luar biasa. Pada saat yang paling penting, hasrat dan cinta yang begitu besar terhadap myriad eksistensis memungkinkannya untuk menyatukan 4 misteri mendalam bumi, api, air, dan angin bersama-sama, menggunakan aura kehidupan. Aura kehidupan pada dasarnya adalah sebuah tautan, menggabungkan bumi, api, air, dan angin menjadi satu secara sempurna. Tanpa aura kehidupan ini, dunia akan menjadi tempat sunyi, sesederhana dan sedunia mesin. Dengan aura kehidupan, semuanya menjadi berbeda. Pemahaman ini membutuhkan semangat yang datang dari jiwa seseorang dan, tentu saja, pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang misteri mendalam bumi, api, air dan angin. Kalau tidak, bagaimana lagi orang bisa memahami ini? Beberapa alasan telah datang bersama untuk memungkinkan Sue Ying membuat langkah terakhir ini. Pada saat ini, selama perayaan kemenangan klannya, setelah pemulihan istrinya, dengan keadaan pikiran yang damai saat dia melewati hari-harinya dengan bahagia bersama istrinya, dia akhirnya memahami hak makna sejati ini di Gunung Snow Rock, rumahnya sendiri. Setiap orang yang dapat memahami nilai satu melakukannya karena alasan yang tak terhitung jumlahnya datang bersama sebagai satu, dengan satu kebetulan mengikat mereka bersama-sama. Namun, mencapai titik ini diperlukan seorang kultivator untuk menempa nasib mereka melalui tekad dan ketekunan belaka. Itu seperti reinkarnator biasa dari kuil temporal di masa lalu. Karena keberadaan yang kuat telah menyamarkan dirinya sebagai penebang kayu tua, keberadaan yang kuat itu benar-benar telah melihat di luar penampilan reinkarnator yang umum ini untuk potensi menakjubkan yang ia sembunyikan. Oleh karena itu, ia telah membantu reinkarnator mendapatkan kembali kebebasannya dan bahkan secara pribadi membimbing reinkarnator untuk akhirnya memahami tingkat satu true meaning of split membelah surga. Tentu saja, kebanyakan transenden yang memiliki tingkat satu makna sejati mencapainya tanpa diajari. Pemotong kayu tua itu telah menemukan batu giok yang tidak dipoles dan mengambil keuntungan dari peluang yang beruntung itu. Hari demi hari, bulan demi bulan. Sue Ying duduk di sana, bersila, di samping puncak gunung, bercocok tanam. Jing Qiyu membangun rumah bambu di lokasi itu untuk mereka. Dia juga melanjutkan kultivasinya, fokusnya dikhususkan untuk memahami model mantra sementara dia menemani suaminya. Kepala Istana Chen. Jing Qiyu keluar dari rumah bambu dan duduk di seberang kepala Istana Chen. Keduanya sedang minum teh. Sampai kapan Sue Ying akan berkultivasi? Kepala Istana Chen merasa sedikit cemas. Ini adalah sesuatu yang sulit ditentukan. Jing Qiyu menggelengkan kepalanya. Oh, benar, Kepala Istana Chen, hal penting apa yang telah membawamu ke sini untuk mencari Sue Ying? Itu klan binatang. Kepala Istana Chen menjelaskan, dari saat kita memenangkan perang sampai sekarang, sisa-sisa klan binatang telah bersembunyi di dunia hutan kelautan. Ini bagus, karena kastil di sana terlalu stabil dan tidak dapat dihancurkan untuk saat ini. Kita harus menunggu Sue Ying untuk menyempurnakan World Heart terlebih dahulu sebelum bisa dengan mudah dihancurkan. Di dunia klan Xia, bagaimanapun, masih ada sejumlah besar binatang yang hidup di pegunungan Desolation dan di dalam lautan. Transcendent klan Xia kami berada di tengah-tengah diskusi panas tentang bagaimana kita harus menangani klan Bes. Beberapa merasa bahwa tidak ada alasan untuk khawatir dan bahwa kita harus membiarkan mereka hidup, sehingga memungkinkan klan Xia kita untuk berlatih melawan mereka. Beberapa orang lain, di sisi lain, merasa bahwa klan Bes memiliki kebencian yang terlalu dalam dengan klan Xia kami, ada terlalu banyak pertumpahan darah di antara klan kami. Mereka percaya lebih baik memberantas klan Bes sesegera mungkin. Jika kita tidak bisa, maka kita setidaknya harus memusnahkan 99% klan mereka. Paling-paling, kami akan meninggalkan beberapa yang selamat. Masalah sebesar itu secara alami adalah masalah di mana kita perlu berkonsultasi dengan pendapat Sue Ying, Kepala Istana Chen selesai.
Jing Qiyu mengangguk ringan. Karena itu masalahnya, itu memang masalah besar. Karena itu berkaitan dengan bagaimana kita harus menangani klan Bes. Namun, kami tidak terburu-buru saat ini, jadi harap tunggu. Aku akan segera memberitahu kamu saat Sue Ying menyelesaikan kultivasinya. Petik 2. Secara alami, kultivasi Sue Ying lebih penting. Semakin awal dia memurnikan jantung dunia, semakin baik. Kepala Istana Chen segera berdiri setelah menghabiskan tehnya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi dan akan pergi dulu. Jing Qiyu mengirimnya pergi. Jalan Sue Ying dalam mengolah makna sejati dunia berjalan mulus. Bahkan mereka yang tidak memiliki pengalaman tetapi masih memahami true meaning tingkat 1 akan memiliki jalan yang mulus menuju hati dewa kelas 1, ketika true meaning tingkat 1 menargetkan esensi inti dari misteri mendalam. Apa yang mereka butuhkan sekarang adalah lebih banyak waktu. Faktanya, Mirage Deity Heart milik Sue Ying adalah bagian dari World Deity Heart. Jantung Dewa Indik Ekstrim dan Hati Dewa Bintang juga memiliki beberapa bagian yang berkaitan dengan Hati Dewa Dunia. Dengan pengalamannya sebelumnya yang menuntunnya, kultivasi Sue Ying berkembang dengan cepat. Selama saat pencerahan dalam kultivasinya, ia segera memahami makna sejati dunia. 15 hari kemudian, ia mencapai tahap 2 ranah. Pada saat ini, itu lebih hebat daripada bahkan Dewa Jantung kelas 2 biasa. Setahun 9 bulan kemudian, ia telah mencapai tahap 3. Ini adalah, di dalam dunia klan Xia, ada keberadaan yang aneh. Itu adalah keberadaan yang tidak terlihat, namun itu masih ada. Ini memunculkan gerakan seluruh dunia Xia Clan, dari sungai yang mengalir, kelangsungan hidup tanaman, serangga dan binatang buas, semuanya beroperasi sesuai dengan hukumnya. Bahkan orang luar dan avatar dewa yang telah turun dari dunia dewa harus mengikuti perintahnya. Itu adalah jantung dunia, inti sesungguhnya di balik operasi dunia klan Xia. Orang yang menangkapnya akan menangkap seluruh dunia klan Xia. Akhirnya, aku bisa memperbaikinya. Ketika Sue Ying pertama kali memegang Mirage Deity Heart, dia hampir tidak bisa merasakannya dan hanya bisa mengoperasikan sebagian kecil dari energi dunia. Sekarang setelah dia mencapai tahap 3 bidang makna sejati dunia, dia mampu menyelidiki dengan jelas kualitas-kualitas intrinsik jantung dunia. Meskipun itu bukan pemahaman langsung, bagian pemahaman ini cukup baginya untuk memperbaikinya. Bagaimanapun, ia telah mencapai tahap yang cukup dalam pemahamannya tentang makna sejati dunia. Jika dia terus memahami makna sejati sampai dia mencapai dunia hati dewa dunia, maka dia sudah menjadi dewa dunia. Saat ini, kerajaannya benar-benar sebanding dengan Dewa Puncak disempurnakan lebih jauh dari kebanyakan Dewa Puncak, pada kenyataannya. Sue Ying, yang awalnya duduk di puncak kastil Snow Rock, tiba-tiba menghilang. Di mana dia? Sebagai penyihir demigod selain kehadirannya yang dekat saat ia berkultivasi di rumah bambu, Jing Qiyu segera dapat menemukan hilangnya Sue Ying. Di mana dia tiba-tiba pergi? Jing Qiyu merasa sangat tidak pasti, dia tidak tahu bahwa Sue Ying sudah memasuki jantung dunia dari dunia klan Xia. Ini adalah tempat khusus. Itu ada di ruang paling misterius di seluruh dunia klan Xia. Itu adalah misteri di dalam misteri dan sangat penting bagi dunia klan Xia, seperti halnya jiwa bagi manusia. Bahkan keberadaan kuat yang telah mengirim proyeksi dunia ke bawah tidak akan bisa masuk dan sebaliknya akan diusir secara paksa. Hanya ada satu cara untuk memasuki ruang misterius ini, untuk mencapai ranah tertentu sebagai makhluk hidup asli. Sue Ying muncul di dalam ruang khusus ini. Sue Ying berdiri di sana tanpa apa-apa di sekitarnya kecuali hukum misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya yang beredar. Ini adalah lautan hukum misteri mendalam, dengan misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk hukum dunia yang sangat besar. Seluruh dunia klan Xia bergerak sesuai dengan hukum dunia ini. Dengan demikian, bentuk kehidupan asli dunia ini akan dapat mengolah dan memahami makna sejati dengan meminjam hukum ini. Ini adalah jantung dunia, Sue Ying memandang sekelilingnya. Mata telanjangnya bahkan bisa melihat gelombang unik yang tak terhitung jumlahnya beredar. Menyaring. Sue Ying menutup matanya, berusaha keras untuk memperbaikinya. Jiwa yang kuat miliknya meminjam pada dunia tahap 3 dari makna sejati dunia untuk menyelidiki hati dunia. Itu benar. Jiwa yang kuat?
Saat Sue Ying memahami makna sejati dunia, ia akhirnya memahami alasan mengapa Secret Master Crimson Dash menetapkan aturan murid dari Gunung Batu Crimson dilarang mengolah teknik avatar sebelum memahami tingkat 1 True Meaning atau menjadi makna Dewa Dunia. Karena setelah memahami makna sejati tingkat 1, ia dapat dengan mudah memulihkan kehilangan jiwanya karena betapa mistisnya makna sejati tingkat 1. Dewa-dewa dunia yang telah meraih Dewa Jantung kelas 1 akan secara alami pulih lebih cepat. Jiwanya, yang telah dibelah dua untuk menyelamatkan istrinya, telah dengan cepat dipulihkan setelah ia menumbuhkan makna sejati kelas 1. Hanya sebulan kemudian setelah menggenggamnya, ia telah mengembalikannya sepenuhnya. Lebih jauh lagi, setelah pulih, jiwa Sue Ying bahkan menjadi lebih kuat secara signifikan karena pemahamannya akan makna yang benar. Ada alasan mengapa makna sejati tingkat 1 dikenal sebagai makna sejati yang paling sempurna dan mistis. Selain serangan, pertahanan, dan kemampuan bertahan yang unggul, itu juga memberikan manfaat luar biasa dalam hal perlindungan jiwa, pemulihan, pemeliharaan, dan aspek lainnya. Hanya dalam 1 tahun atau lebih. Dibandingkan dengan keadaan puncak sebelumnya sebelum menyelamatkan istrinya, jiwa Sue Ying lebih kuat setidaknya 3 kali lipat jika tidak lebih. Hal ini disebabkan oleh efek bergizi yang didapat dari menggenggam True Meaning tingkat 1. Ini benar-benar terlalu nyaman. Sue Ying merasa seolah-olah dia kembali dalam pelukan ibunya. Jiwanya tidak menderita hambatan sama sekali, jantung dunia bahkan melindunginya. Meskipun jantung dunia sangat misterius, ini pada akhirnya bukan tentang menciptakan hati dunia lain. Dia hanya memperbaikinya, tugas yang jauh lebih mudah. Sue Ying menghabiskan energi spiritual sekitar 3 hari sebelum akhirnya memurnikan seluruh jantung dunia. Jantung dunia juga membekas di jiwanya, meninggalkan bekas. Saat dia berhasil memperbaikinya, Sue Ying merasakan jiwanya bergidik dari deru. Inderanya terasa sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Ini adalah, pada saat ini, dia merasa seperti dia adalah seluruh dunia klan Xia. Sue Ying adalah dunia yang sangat luas ini, dengan pandangannya yang melampaui batas-batas dunia ini. Dalam kekosongan tanpa akhir di luar dunia, dunia fana besar perlahan-lahan bergerak, satu demi satu. Pandangan sekilas mengungkapkan kepadanya awan tebal dunia fana yang tak terhitung jumlahnya, semua dalam revolusi. Setiap dunia fana berputar pada porosnya sendiri dan terbang di jalurnya sendiri, tetapi mereka mempertahankan jarak tertentu dari satu sama lain. Meskipun miliaran dunia fana melayang, tak satu pun dari mereka yang benar-benar saling memukul. Apakah itu matahari dan bulan? Sue Ying bisa melihatnya. Di kedua ujung yang berlawanan di kejauhan. Matahari raksasa beristirahat dalam satu arah, sama halnya, arah yang berlawanan memegang bulan yang sangat besar. Dua bola ini bersinar di seluruh dunia materi, seluruh dunia dewa, dan atas abis kegelapan, keduanya adalah bintang terbesar dan paling tak terduga. Menurut legenda, ruang di mana matahari dan bulan berada sangat mistis. Meskipun mampu melihat matahari dan bulan dari salah satu dari 3 daerah, hampir mustahil untuk menemukan mereka secara fisik. The Dark Abyss, Sue Ying juga bisa melihatnya. Di antara miliaran dunia fana yang terbang perlahan-lahan, sepotong kegelapan berada di tengah. Sepotong kegelapan itu tidak lain adalah Dark Abyss. Karena jarak yang jauh, Sue Ying hanya bisa melihat bentuk melingkar yang samar-samar yang terdiri dari kegelapan dari posisinya setelah menyempurnakan dunia klan Xia. Menurut legenda, Dark Abyss adalah lapisan demi lapisan dunia yang bertumpuk di atas satu sama lain. Karena jumlah lapisan dunia yang mencapai nilai sangat tinggi, Dark Abyss juga disebut jurang maut. Tiba-tiba, Sue Ying punya pikiran. Miliaran dunia fana yang semula dilihatnya tiba-tiba mulai samar-samar memancarkan gelombang hukum yang tak terhitung. Di dunia material yang sangat besar ini terbentuk dari miliaran dunia fana, setiap dunia fana tunggal memiliki seperangkat hukum dunia sendiri. Pada saat ini, hukum dunia yang tak terhitung banyaknya memancarkan undulasi mereka sendiri, seperti bagaimana tetesan yang tak terhitung jumlahnya membentuk samudera. Pada saat ini, Sue Ying bisa melihat lautan hukum yang tak berujung ini. Ini adalah hukum dunia material. Itu jauh lebih luas dan terbuka. Di depan ini,
Bahkan keberadaan yang kuat harus menundukkan kepala mereka, karena mereka tidak bisa memasuki luasnya ini. Bahkan mereka yang berada di atas seperti Lord Temporal Island yang menciptakan kuil temporal, organisasi yang mampu mengirim orang dan barang ke dunia material, tidak dapat secara paksa mengirim beberapa dewa ke dunia material. Karena ketika seseorang berada di kerajaan dewa pulau temporal, ia dapat, paling banyak, mengambil setiap kesempatan yang tidak bertentangan dengan hukum dasar yang berputar di belakang dunia material. Dunia material, dunia dewa, jurang kegelapan, matahari, dan bulan masing-masing memiliki hukum mereka sendiri. Sejak penciptaan segalanya sampai sekarang, bahkan jika seseorang menjadi eksistensi yang kuat, mereka masih harus mematuhi hukum. Siapapun akan diminta untuk menurunkan kepala mereka di depan hukum dunia material. Sui Ying terkejut. Akan selalu ada gunung yang lebih tinggi. Meskipun Sui Ying telah memurnikan jantung dunia, dia nyaris tidak bisa melakukannya, terutama karena dia telah menjadi makhluk hidup asli sejak awal. Hukum dunia tetap luas seperti biasa, tetapi sekarang setelah dia melihat hukum dunia material yang lebih tinggi ini, wajar saja kalau dia menjadi lebih takjub. Di depan hukum dunia material, Sui Ying, yang telah meraih True Meaning kelas 1, bisa merasakan bahwa ia adalah seekor semut kecil di depan langit berbintang. Dia segera menarik naluri rohaninya, tidak berani berinteraksi dengan dunia material raksasa lagi. Ranah aku saat ini terlalu rendah, aku bahkan bukan dewa dunia. Aku akan menunggu sampai kerajaan aku cukup tinggi sebelum datang untuk melihat hukum dunia lagi. Pada saat itu, hukum dunia material akan terasa berbeda bagi aku. Sui Ying menahan rasa rohaninya. Dia benar-benar melihat ke kota asalnya serta banyak sungai, lautan luas, dan banyak pulau seperti mutiara yang membentuk dunia. Dunia Klansia benar-benar indah. Burung camar terbang tinggi di langit, sementara binatang laut hidup di bawah laut. The Best Clan, tidak perlu bagiku untuk membantai mereka semua. Kalau tidak mungkin bagi kita untuk menemukan binatang buas di dunia Klansia beberapa tahun kemudian. Sangat disayangkan juga, Sui Ying bisa melihat dunia yang indah ini. Tiba-tiba, pikirannya jatuh ke jalan baru. Dengan kekuatan tempur yang berbeda dan wilayah yang berbeda, ideologinya juga berbeda. Adapun dirinya saat ini, dia telah memurnikan jantung dunia dan mengendalikan seluruh dunia Klansia. Di dalam dunia Klansia, hukum dunia berada di bawah kendalinya. Dia tak tertandingi. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya mengoperasikan sebagian energi dunia. Namun sekarang, semua energi dunia, termasuk hukum dunia, berada di bawah kendalinya. Dia adalah penguasa wilayah yang tak perlu dari dunia Klansia. Orang bisa mengatakan bahwa bahkan Dewa Dunia tahap 4 tidak akan bisa mengancamnya. Hanya eksistensi yang kuat, yang bisa menampilkan beberapa metode mistis untuk menghadapinya, seperti mengirim serangan melalui banyak celah di ruang angkasa. Itu juga alasan mengapa banyak eksistensi yang kuat meminta Kaisar Dewa Darah dan Dewa Pulau Temporal untuk bertindak sebagai saksi ketika menuntut sumpah dan berjanji satu sama lain. Aku tidak pernah tahu bahwa dunia Klansia menjadi begitu indah dan beragam. Sui Ying bisa melihat banyak dunia transenden besar dan kecil. Dia bisa melihat orang-orang dari jajaran Best Clan yang bersembunyi di dalam Oceanic Forest World serta beberapa iblis. Dia bisa melihat banyak refleksi dan variasi yang berbeda dari dunia nyata, ruang bayangan, fata morgana, dan kekosongan di antara dunia. Gunung Crimson Rock. Sui Ying memandang ke arah Gunung Crimson Rock. Crimson Rock Mountain mengeluarkan kekuatan yang terasa luas dan tirani. Bahkan bisa secara paksa melawan hukum dunia milik seluruh dunia Klansia. Banyak lubang gelap yang kelihatannya menyelimutinya. Kekosongan gelap itu menghalangi pikiran Sui Ying saat dia melakukan kontak dengannya. Ini menyebabkan Sui Ying menghela nafas dalam hati. Harta Eden yang ditinggalkan oleh guru sudah sangat kuat. Aku bertanya-tanya seberapa kuat tubuh sebenarnya dari keberadaan yang kuat? Sungguh tak terbayangkan. Sebuah gelombang tiba-tiba meluas dari kehampaan yang gelap, berinteraksi dengan indera spiritual Sui Ying. Ini adalah Sui Ying, Senior Crimson Rock. Sui Ying segera menjawab, juga merasakan keakraban dari gelombang. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal.
Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke kita mulai.